Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video edukasi bencana untuk mata kuliah keperawatan bencana bersama saya Dela Ayu Fihira yang diajar oleh dosen Ibu Zurahmi SST MSI. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan mengenai keselamatan bencana. Bagaimana cara menghadapi dan menanggulangi bencana? Yang pertama itu persiapan bencana. Nah, bencana itu bisa datang kapan saja. Jadi, persiapan yang baik dapat menyelamatkan nyawa dan mengurangi kerusakan. Nah, beberapa persiapan yang dapat kita lakukan di antara lainnya itu yang pertama, rencana darurat, kit pertolongan pertama, dan informasi kontak penting perlu dipersiapkan. Kemudian risiko bencana. Yang pertama adanya bencana gempa bumi. Nah, gempa bumi merupakan getaran tanah yang bisa merusak bangunan. Yang kedua banjir. Nah, banjir ini salah satu bencana yang terjadi akhir-akhir ini, merupakan air yang menggenangi area permukaan. Kemudian yang ketiga kebakaran. Kebakaran merupakan api yang menyebar dan membakar suatu area. Kemudian yang keempat angin puting beliung. Angin puting beliung merupakan angin kencang yang bisa merusak bangunan. Nah, apa saja sih persiapan yang dapat kita lakukan sebelum terjadinya bencana? Yang pertama itu rencana darurat. Nah, kita menentukan tempat berkumpul untuk keluarga terlebih dahulu. Kemudian kita pelajari rute evakuasi dari rumah. Kemudian yang kedua, kit pertolongan pertama. Nah, kit pertolongan pertama ini berisi air minum, makanan yang tahan lama, obat-obatan, lampu senter, dan baterai cadangan. Kemudian yang ketiga, dokumen penting. Nah, dokumen penting ini kita bisa menyimpan salinan dokumen penting di tempat yang mudah diakses, seperti akte kelahiran, identitas, dan asuransi. Nah, tindakan saat bencana. Yang pertama itu gempa bumi. Segera cari perlindungan di bawah meja atau benda yang kokoh. Jangan berdiri di dekat jendela atau kaca. Yang kedua itu kebakaran. Segera gunakan penutup hidung dan mulut dan keluar dari bangunan dengan cepat. Jangan menggunakan lift. Kemudian yang ketiga banjir. Nah, segera pindah ke tempat yang lebih tinggi. Jangan menyeberangi jalan yang terendam oleh air. Kemudian yang keempat angin puting beliung. Segera masuk ke ruang yang tidak memiliki jendela seperti ruang bawah tanah. Jangan berada di luar maupun di dalam kendaraan. Kemudian bagaimana atau apa saja tindakan yang kita lakukan setelah terjadinya bencana? Yang pertama kita mengecek kondisi keluarga maupun rumah. Kemudian kita melaporkan kepada pihak yang berwenang. Kemudian kita melaporkan apa saja yang kerusakan yang terjadi akibat bencana kepada pihak berwenang. Kemudian yang keempat kita menghindari area yang berbahaya. Dan yang kelima kita jauhi area yang masih berpotensi bahaya seperti kabel listrik yang putus. Kemudian bagaimana sih cara mengatasi trauma setelah terjadinya bencana? Yang pertama kita diskusikan perasaan kita dengan anggota keluarga maupun teman atau tetangga atau orang-orang terdekat. Kemudian kita mencari bantuan profesional jika diperlukan seperti mengunjungi konselor. Kemudian yang ketiga kita lakukan latihan teknik relaksasi seperti pernapasan dalam atau meditasi. Kemudian yang keempat kita melakukan aktivitas yang menyenangkan agar dapat mengurangi stres. Kemudian kita melakukan edukasi dan latihan. Yang pertama tuh edukasi dan latihan ini biasanya kita lakukan sebelum terjadinya bencana. Yang pertama itu simulasi bencana. Nah, kita mengikuti latihan evakuasi dan simulasi bencana di sekolah maupun komunitas. Dan kedua, itu pendidikan. Pelajari tentang risiko bencana dan cara menghadapi setiap jenis bencana. Kemudian yang ketiga, keterlibatan bencana. Ajak semua anggota keluarga terlibat dalam persiapan dan latihan ketika terjadinya suatu bencana. Kemudian dapat disimpulkan, yang pertama tuh persiapan bencana yang baik dapat menyelamatkan nyawa. Kemudian yang kedua, tindakan tepat saat bencana sangat penting untuk keselamatan. Kemudian yang ketiga, emotional support is also needed after a disaster. Artinya, dukungan emosional juga penting setelah terjadinya bencana. Baik, terima kasih. Itu tadi video edukasi keperawatan bencana mengenai edukasi bencana dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.